Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kovin Suhalim. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini proker saya tentang pemasaran produk secara online menggunakan aplikasi e-commerce Shopee. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelatihan 2 yang saya akan jelaskan sebentar, yaitu pengelolaan toko Shopee. Nah, pertama-tama seperti biasa kita bisa buka website atau aplikasi Shopee-nya. Terus bisa klik Shopee. Bisa klik Shopee Seller Center. Nah, ini kan saya buka lewat website, tapi untuk yang lewat aplikasi di handphone bisa langsung buka di bagian toko saya. Yang ada tulisan toko saya. Nanti itu dibuka di pojok kanan, ya, ada gambar orang. Terus nanti dilihat bagian pojok kiri ada tulisan toko saya, tinggal diklik aja. Nah, selanjutnya ada tambah produk. Nah, di sini sebenarnya saya sudah jelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan produk di toko Bapak Ibu. Itu ada di pelatihan 1. Videonya nanti bisa ditonton lagi untuk lebih lengkapnya. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja, yang khusus di bagian website. Tapi kurang lebih untuk itunya kayaknya sama aja. Nah, untuk yang pertama kita bisa mulai mendapatkan produk. Nah, kita tinggal klik fitur produk yang ada di website Shopee tersebut, terus klik tambah produk baru. Di sini kita bisa mendapatkan kategori produk, lalu klik lanjut. Selanjutnya kita bisa melengkapi detail produk, kategori produk, dan foto produk dan lain-lain. Nah, untuk di sini untuk kategori produk dan detail produknya bisa lihat di dalam. Itu Bapak Ibu tinggal isi aja. Ada foto produknya, video produk, terus ada nama produk, terus deskripsi produk. Nah, itu diharapkan untuk bisa diisi semua biar penjelasan produknya nanti pas dipasarkan bisa lebih jelas, terus lebih menarik untuk dibeli. Nah, untuk pengisian deskripsi produk dan lain-lain mengenai informasi produk, Bapak Ibu sekali lagi bisa nonton di pelatihan 1 yang kemarin saya kirim di grup. Terus kita lanjut. Oh ya, sebelum lanjut, ini kan kebetulan saya memakai website di Shopee karena ada beberapa kendala. Bapak Ibu bisa, kalau mau seperti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa cari di internet atau di Google, itu bisa tulis saja Shopee Seller Center. Nah, setelah klik itu, Bapak Ibu akan dituntun untuk mengisi username dan password yang sudah dibuat Bapak Ibu sebelumnya. Saat diisi nanti pas dibuka nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk kotak hijau di bagian kiri ini, nah itu tuh ada fitur-fitur produk, nanti saya akan jelaskan. Oke, untuk fitur pertama itu ada fitur pengiriman. Di sini kita bisa melihat produk apa saja yang perlu dikirim dan yang sudah dikirim. Lalu di fitur pengiriman ini ada pengaturan pengiriman, di mana di sini kita bisa mengaktifkan jasa pengiriman yang akan digunakan untuk mengirimkan produk Bapak Ibu. Jasa pengiriman yang bekerja sama dengan Shopee ada banyak. Itu antara lain seperti ada JNE, Jenti, ID Express, Shopee Express, dan lain-lain. Nah, untuk pemilihan itu sendiri, Bapak Ibu tinggal tekan bagian yang ini. Kalau mau pilih salah satu, misalnya si cepat rek atau Ninja Express, tinggal diklik jadi warna hijau seperti yang di atas ini. Tapi kalau ingin menonaktifkannya, ditekan lagi biar warnanya seperti yang abu-abu ini. Oke, kita lanjut. Nah,
Jasa pengiriman ini untuk jasa pengiriman ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya di dekat rumah Bapak Ibu adanya hanya JNE, nah Bapak Ibu bisa mengaktifkan jasa pengiriman hanya melalui JNE. Ini akan mempermudah Bapak Ibu sendiri dalam mengirimkan barang ke konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman yang tentunya ada di sekitar Bapak Ibu. Tapi itu semua tergantung dari keperluan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bebas memilih jasa pengiriman apa saja yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian fitur pesanan. Di dalam fitur ini akan ditampilkan semua yang terkait dengan pesanan di sini. Kita bisa melihat pesanan dari konsumen yang belum dibayar. Biasanya penjual akan mengingatkan konsumen untuk segera membayar karena pesanan akan otomatis dibatalkan jika melewati batas jam untuk membayarnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pesanan masuk yang belum dikirim. Di sini juga akan tertera waktu maksimal penjual mengirimkan barangnya. Penjual wajib mengirimkan barang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Atau ada juga penjual yang memberi tanda pre-order bagi produk yang memerlukan waktu lama dalam mengirimnya. Selanjutnya ada tanda dikirim. Nah, ini untuk menandai pesanan yang sudah dikirim kepada konsumen. Selanjutnya ada tanda selesai. Ini menunjukkan semua pesanan yang sudah selesai. Lalu ada tanda pembatalan. Nah, ini berisi pesanan yang dibatalkan oleh konsumen, entah karena lama dikirim atau sebagainya. Terakhir ada tanda pengembalian. Ini berisi permintaan konsumen untuk pengembalian itu sendiri, entah dalam bentuk uang atau barang baru yang sesuai. Nah, ini biasanya dikarenakan barang rusak di jalan, barang tidak sesuai, ataupun jumlah barang kurang dan banyak lainnya. Maaf. Selanjutnya ada fitur produk. Di sini kita bisa mengelola produk yang dijual di toko kita. Nah, kita bisa mengubah harga, mengubah jumlah produk yang tersedia, dan masih banyak lagi. Nah, ibu-ibu untuk lebih jelas, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya bisa langsung buka fitur tersebut dan bisa diotak-atik di situ semuanya untuk harga dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada fitur mengenai penalti pelanggaran. Nah, Shopee juga memberlakukan penalti bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Contohnya, jika penjual tidak mengirimkan produk, atau bisa juga produk yang dikirimkan tidak sesuai atau palsu dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat produk toko kita yang melanggar aturan dari Shopee tersebut. Nah, untuk hal ini Shopee sendiri telah membuat sistem poin penalti. Nah, sistem poin penalti ini merupakan sistem berbasis poin yang dirancang untuk menghargai penjual yang memiliki performa toko yang baik, agar dapat menjadi pilihan utama para pembeli dibandingkan penjual dengan performa toko yang kurang baik. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu menghindari semua pelanggaran tersebut agar toko kalian ratingnya bisa bagus, sehingga toko kalian juga bisa menjadi pilihan utama nanti di beranda Shopee. Selanjutnya ada fitur promosi. Nah, untuk ini fitur dimana kita bisa mengatur promosi toko untuk meningkatkan jangkauan pembeli. Di fitur promosi ini kita bisa bebas membuat promosi mulai dari voucher toko, promosi produk seperti beli 2 diskon 30%, bahkan gratis ongkir. Lalu ada juga paket diskon dari masing-masing produk tersebut. Nah, itu bisa dilihat sendiri, nanti tinggal dibaca rinciannya. Oke, selanjutnya ada fitur bisnis toko. Di sini akan ditampilkan mungkin saya akan menjelaskan secara singkat aja. Nah, dari fitur bisnis toko ini itu bisa ditampilkan analisa dari toko kita seperti total pengunjung, produk dilihat, dan lain-lain. Dan fitur ini sangat membantu bagi para penjual untuk memantau perkembangan toko ini. Perkembangan toko dari toko masing-masing kalian.
Nah, fitur bisnis toko ini juga berguna uh, biar penjual bisa melihat apa saja yang kurang dari cara memasarkan atau kurang dari produk-produk mereka, sehingga bisa diperbaiki melalui analisa tersebut. Nah, selanjutnya ada fitur kesehatan toko. Di sini bisa ditampilkan penalti yang berlaku dan hukuman dari Shopee yang harus diselesaikan. Dan ketika toko kita tidak melanggar aturan dari Shopee sama sekali, maka akan ditampilkan warna hijau. Terus kalau uh, melang uh, performa toko kita buruk atau melanggar peraturan-peraturan dari Shopee itu, nanti warnanya akan berubah menjadi merah, itu artinya buruk. Dan fitur selanjutnya adalah fitur dekorasi toko. Nah, di fitur ini kita bisa merapikan tampilan toko, menambahkan banner yang bisa ditampilkan di halaman utama toko, menampilkan produk yang best seller, dan lain-lain. Nah, intinya dari dekorasi toko ini bisa membuat tampilan dari toko kita menarik, sehingga dapat juga menarik perhatian dari para customer yang ingin membeli produk di toko kami. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang strategi penjual untuk menarik pelanggan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, agar bisa mungkin ke depan bisa dipakai dan saya harap bisa efektif. Nah, yang pertama itu kita memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada. Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau tren untuk pemasaran sangat penting, karena akan memudahkan masyarakat untuk mengingat toko dan produk kita. Misalnya ada kejadian yang viral di sosial media yang disukai atau sering disorot masyarakat luas. Nah, di sini peran Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkannya. Kita bisa memanfaatkan kejadian yang viral tersebut mungkin sebagai konten dari iklan produk kita, atau mungkin sebagai, ya intinya konten dari iklan produk kita, agar bisa dilihat, agar masyarakat luas tuh bisa tertarik untuk melihat produk yang kita pasarkan. Nah, menggunakan konten yang sudah diketahui masyarakat luas ini merupakan salah satu cara dalam memperoleh kesuksesan strategi pemasaran. Terus yang kedua adalah buatlah promosi produk untuk pelanggan. Nah, kita bisa membuat berbagai promo dari produk kita, seperti menggunakan berbagai promo dan voucher yang telah disediakan oleh Shopee. Nah, salah satu contoh dari bentuk promosi yang ditawarkan oleh penjual yang menurut saya akan berhasil itu adalah gratis ongkir. Nah, di sini coba Bapak Ibu aktifkan fitur gratis ongkir, terus posisikan bawah kita adalah pembeli. Nah, apa yang menjadi keinginan kita saat belanja online? Pastikan mendapat gratis ongkos kirim kan. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui keinginan para pembeli. Untuk itu penting bagi kita untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir yang ada di Shopee. Dengan begitu akan menarik perhatian banyak pembeli. Kebanyakan pembeli menyukai adanya fasilitas gratis ongkir. Nah, ini yang aku tangkap ya selama ini. Terus untuk itu kita jangan merasa rugi, karena tentu yang membuat gratis ongkir ini adalah diberlakukannya dengan syarat minimal pembelian, sehingga baik pembeli maupun penjual akan sama-sama diuntungkan. Adanya fitur gratis ongkir ini sangat mampu meningkatkan omset penjualan karena dapat menarik para pembeli. Nah, ini salah satu contoh dari fitur dari promosi yang menurut saya akan berhasil, yang menurut saya sering banyak digunakan oleh para customer, terus menarik bagi mereka. Mungkin untuk promo-promo lain juga bisa ditambahkan, sehingga dapat menarik minat dari pembeli tersebut, karena ada beberapa promo yang menarik. Nah, ini juga tentunya bisa menguntungkan toko kita. Oke, untuk selanjutnya cara ketiga itu ada memperbanyak produk penjualan. Nah,
Dengan memperbanyak produk penjualan, banyak para pemula yang mengeluh karena mereka kesulitan mendapatkan pembeli utama dari Shopee. Nah, yang menjadi penyebabnya tentu saja jumlah produk yang mereka jual jumlahnya masih sangat sedikit. Salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperbanyak jenis produk yang dijual. Maka dengan begitu, semakin banyak pula pembeli yang merasa tertarik dan akhirnya akan membeli dan memborong produk kita. Intinya dalam menjual produk kita di toko kita itu awalnya harus berani, kita harus berpikiran ke depan, terus harus bisa mengambil risiko gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada cara terakhir yang saya dapat itu memperbanyak jumlah followers. Ya, cara ini jelas ada di Shopee, fitur followers seperti yang dimiliki oleh Instagram. Nah, sedikit atau banyak jumlah followers yang kita miliki di toko online kita menjadi penentu akan keberadaan jumlah pembeli yang akan kita dapatkan. Sebab karena ketika kita memiliki produk baru, notif akan muncul secara otomatis kepada follower-follower yang banyak tersebut. Nah, untuk para pemula bisnis, salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah pembeli dengan menambah followers. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan followers yang banyak? Nah, pastinya kita memiliki beberapa akun untuk untuk berjualan kan. Nah, baik Facebook maupun Instagram. Di sini kita bisa pasarkan melalui 2 akun tersebut dan arahkan agar pembeli melihat produk kita di Shopee, buat agar mereka mau follow. Caranya dengan membuat iklan, DNA, konten yang menarik tentunya. Hal ini tentunya sangat berguna bagi kelangsungan penjualan produk di toko kita dengan cara memasarkannya awalnya melalui akun Instagram, terus mungkin akun Facebook. Terus untuk teman-temannya Bapak Ibu yang udah kenal mungkin bisa diiring ke akun Shopee tersebut, terus disuruh follow gitu. Terus teman-teman Bapak Ibu bisa suruh bantu promosi toko Shopee yang telah Bapak Ibu telah buat gitu, sehingga pelan-pelan mungkin followers akan bertambah, terus pembeli juga tentunya akan bertambah. Nah, menurut saya hal ini penting sih untuk penjualan dari produk Bapak Ibu, itu tentang menambah followers dari toko kita. Nah, mungkin sementara begitu saja yang akan saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.